Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu pendidikan akhlak tasawuf Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI dan seluruh teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Abror, mahasiswa kampus IAIN Madura, kelas B Prodi Ekonomi Syariah, nomor induk mahasiswa 20383031146. Di sini saya akan sedikit menyampaikan pengetahuan saya yang selama ini saya dapatkan di semester pertama di mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf, yakni di materi Tasawuf Akhlaki. Baik, yang pertama pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sifat mental dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Manusia harus mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa dan raga. Sebelumnya, dilakukan terlebih dahulu pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Tahapan-tahapan itu di dalam ilmu tasawuf dikenal dengan takhalli, pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, dan tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, dan tajalli, terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. Adapun ciri-ciri tasawuf akhlaki yakni satu, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf dengan fikih. Dan yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan yang keempat, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Dan yang kelima, tidak menggunakan terminologi filsafat yang dikembangkan lebih transparan. Dalam tahap-tahap awal memasuki tasawuf, seseorang harus melakukan amalan-amalan dan latihan yang cukup berat. Tujuannya adalah untuk menguasai hawa nafsu dalam rangka membersihkan jiwa supaya lebih dekat kepada Allah. Pendekatan yang digunakan tasawuf akhlaki adalah pendekatan akhlak yang terdiri dari takhalli, tahalli, dan tajalli. Tahapan yang pertama yaitu tahapan takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli berarti membersihkan atau mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, baik dari maksiat lahir maupun dari maksiat batin. Takhalli juga berarti mengosongkan diri dari akhlak tercela. Di peringkat takhalli, kita harus melawan dan membuang secara memaksa terus-menerus semua kehendak-kehendak hawa nafsu yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita tidak memaksa diri untuk membenci, memusuhi, dan membuangnya jauh-jauh secara terus-menerus dari diri kita, selagi itulah hawa nafsu jahat akan senantiasa menguasai dan memperhambat kita. Apabila hawa nafsu dibiarkan menguasai hati, iman tidak akan ada tempatnya. Apabila iman tidak ada, manusia bukan lagi menyembah Allah, Tuhan yang sebenarnya, tetapi dia akan menyembah hawa nafsu. Oleh karena itu, melawan hawa nafsu adalah suatu jihad yang besar. Tahapan yang kedua yaitu tahapan tahalli. Tahalli ialah menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela atau disebut dengan takhalli.
Tahalli juga berarti menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan berbuat baik. Agar mudah dipahami, coba gambarkan hati kita bagaikan sebuah mangkok kosong yang kotor. Kemudian kita bersihkan mangkok tersebut. Setelah bersih, jangan dibiarkan kosong begitu saja. Mangkok tersebut harus kita isi dengan hal-hal yang baik atau dengan makanan yang baik dan lezat. Begitu pula dengan hati kita. Setelah kita melewati tahap takhalli atau dengan menghindari dari sifat-sifat tercela atau mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk, jangan biarkan hati kita kosong. Kita isi hati kita dengan akhlak terpuji atau sifat-sifat terpuji. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan tajalli. Tajalli merupakan terbukanya dinding penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tercapai sinar ilahi. Hal ini dapat dilihat setelah seseorang mampu menguasai dirinya serta dapat menanamkan sifat-sifat terpuji dalam jiwanya, maka hatinya akan menjadi jernih serta memancarkan ketenangan dan ketentraman. Setelah mencapai tahapan tajalli ini, akan muncul rasa yang datang sendiri tanpa memerlukan usaha lagi. Agak sukar untuk dituliskan atau digambarkan dengan bahasa, yang sebenarnya ia adalah sejenis perasaan yang bersifat maknawiyah, yang hanya mungkin dimengerti oleh orang-orang yang mengalami dan merasainya. Ada beberapa tokoh terkenal tasawuf ahlaki, di antaranya ada Hasan al-Basri, nama lengkapnya ialah Abu Sa'ad al-Hasan bin Yasar. Yang kedua ada Al-Muhasibi, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah al-Haris bin As'ad al-Basri al-Muhasibi. Yang ketiga ada Al-Kushairi, nama lengkapnya ialah Abdul Karim bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad an-Naisaburi. Yang keempat ada Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus Atusin Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dan salah kata baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.